Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alif Saif Iksan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat masukan. Perangkat masukan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai input device, memiliki fungsi untuk membaca dan menerjemahkan data sehingga dapat diproses oleh komputer. Setiap perangkat hanya dapat membaca bentuk data yang spesifik. Kebutuhan yang berbeda memerlukan perangkat masukan yang berbeda pula. Berikut saya akan menjelaskan beberapa perangkat masukan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Keyboard menjadi perangkat masukan utama dalam sebuah sistem komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa memasukkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mouse. Mouse adalah perangkat keras yang mudah digenggam. Umumnya berisi dua tombol yang sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Mouse merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, melakukan scroll, klik kiri dan klik kanan. Gerakan kursor dalam keadaan default selalu mengikuti arahan perpindahan mouse. Dan yang ketiga ada room drive. Room drive adalah perangkat masukan yang dapat membaca input data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Perangkat biasanya digunakan untuk menginstalasi sistem operasi atau perangkat lunak. Iya, dan sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang perangkat masukan. Selanjutnya saya akan alihkan materi ini kepada teman saya yang bernama Rina. Silahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Alif. Di sini saya akan melanjutkan materi piranti pemasukan. Ya, yang keempat ada barcode scanner. Barcode scanner adalah alat yang berisi laser berwarna merah dan berfungsi untuk memindai barcode. Barcode adalah kode garis-garis yang biasa terdapat di kemasan sebuah produk swalayan atau gudang perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kasir menghitung total belanjaan dan mempermudah karyawan untuk mengecek isi ulang gudang. Yang kelima ada joystick. Joystick adalah perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol. Fungsi joystick adalah untuk bermain game atau permainan pada komputer. Yang keenam, mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital dan berfungsi untuk merekam suara. Alat ini biasanya digunakan saat konferensi atau saat melakukan video call. Yang ketujuh ada scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Scanner merupakan perangkat masukan yang melakukan input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai dari sebuah dokumen. 8. Light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel. 9. Webcam. Webcam adalah perangkat keras berupa kamera kecil yang biasanya ditempatkan di atas monitor komputer. Fungsi webcam adalah untuk melakukan panggilan video dan dapat digunakan untuk mengambil foto di depan komputer. Yang ke-10, digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan. Alat ini memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Oke, sekian materi piranti masukan dan berikutnya saya persilahkan kepada Aldi. Ya, terima kasih Rina. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan piranti pemrosesan.
pengertian piranti proses. Piranti proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat piranti masukan dan hasilnya akan ditampilkan. Di piranti pemrosesan, ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti CPU, memori, berkas, atau perangkat. B. Pengelolaan proses. Proses perlu dikelola karena dalam sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Proses-proses yang mengalami konkuren dapat berdiri sendiri atau dapat saling berinteraksi sehingga membutuhkan sinkronisasi atau koordinasi proses yang baik. Proses tersebut tidak lepas dari peran proses sebagai pengendali dari berjalannya sebuah proses. 1. CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program mikro. Prosesor CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmatika dan logika. 1.1 Control Unit. Bagian ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Selain itu, control unit mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer membawa data input ke memori. Pada awalnya, desain komputer CPU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. 1.2 Arithmetic dan Logic Unit. Tugas utama dari Arithmetic dan Logic Unit (ALU) adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan seperti pengurangan, perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Tugas lain dari ALU melakukan keputusan dari logika sesuai dengan instruksi program. 1.3 Register merupakan simpanan kecil, mempunyai kecepatan tinggi, lebih cepat 5 kali dibandingkan dengan kecepatan perekam atau pengambilan data di main memory. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di main memory. 1.4 Array Processor digunakan untuk mempercepat waktu proses. Dengan array processor, penghitungan aritmatika yang besar dan yang sulit dapat dilakukan dengan memecah atau membagi perhitungan tersebut dan dilakukan bersama-sama atau central processor dan array processor. Jadi fungsi utama array processor adalah untuk perhitungan matematika yang rumit yang disebut match processor atau numeric data processor. Ya, sekian penjelasan piranti proses. Saya akan menyerahkan materi selanjutnya kepada saudara Jumat. Ya, saudara Aldi, terima kasih untuk pembahasannya. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan membahas tentang piranti keluaran, di mana piranti keluaran adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Ya, kawan-kawan, berdasarkan hasil keluarannya, perintah keluaran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu stop copy dan hard copy, di mana start copy terdiri atas monitor, ukuran monitor, resolusi monitor, dot peak atau DP, kecepatan refresh, intercad dan non-intercad, kedalaman warna atau color depth,
pakai tube ray tube, monitor layar datar atau LCD, fast tip matrix, active matrix, monitor plasma dan electroluminescent, dan yang terakhir audio. Ya, kawan-kawan, itulah poin-poin yang terdapat dalam Staff Cafe. Selanjutnya, saya serahkan materi kepada saudara saya Ani untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Terima kasih untuk Jumat. Jadi di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang tadi sudah dibahas oleh Jumat, yaitu hard copy, hardware printer. Printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Dan berdasarkan teknologi pencetakannya, piranti printer biasa dikelompokkan menjadi inkjet, thermal, inkjet, laser, multifungsi. Printer inkjet. Kategori printer inkjet. Dua titik 1.2 printer thermal. 3 printer inkjet. 2.1.4 printer laser. 2.1.5 printer multifungsi. Plotter. Piranti plotter berupa plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, plotter pemotong, plotter format lebar, komputer output microfilm. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah pengoperan materi mengenai review kembali piranti, masukan, prosesan, dan keluaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.